Yang kami hormati dengan segala hormat, di sini ada Ketua Umum dari Paguyuban Wong Semarang atau Pohon Semar, Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Andes Haji Hendardi Supandi, Sarjana Hukum. Sebenarnya Bapak, boleh tepuk tangan. Dan perlu kami informasikan bahwa tepuk tangan sudah mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi tepuk tangan nggak usah ragu-ragu. Matur nuwun juga sudah hadir Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah. Biasanya beliau adalah pemeran Gabukoco kanthi Kabupaten Brengos, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Andes Haji Leles Sudarmanto di Puro MMMPA. Tepuk tangan. Juga ada hadir di tengah-tengah kita adalah anggota Dewan Pengawas Paguyuban Jawa Tengah, yaitu Bapak Sudarto. Selamat sore Sugeng Sonten Bapak. Selamat sore dan Sugeng Sonten yang kami ucapkan kepada yang terhormat Sekjen Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu Dr. Ratna Rosita, Sekjen pada saat itu. Terima kasih Pak Tegun. Saya tidak mau menyebut mantan karena banyak mantan-mantan saya sudah gak setia. Terima kasih yang baru hadir, mungkin belum kami sebutkan juga keluarga besar dari Pawon Semar, dari DPW, ada yang dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, Pawon Semar, Kepulauan Seribu, juga beberapa teman-teman Pawon Semar yang sudah hadir, baik pengurus dan lain sebagainya. Dan tentunya mohon maaf apabila Bapak Ibu belum bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk para ketua bidang. Ada Mas Pipit, ada Mas Daryanto, ketua bidang dari Pawon Semar. Tentunya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, apabila kami kurang paham juga mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras pada hari ini, dan tentunya seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, monggo Mbak Rahmi, berikutnya adalah acaranya. Kita bersyukur bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan selamat untuk bersama-sama mengikuti acara buka puasa bersama Paguyuban Wong Semarang dengan tema Ramadan Berkah Guyub Rukun Salawasi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara ini Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Mas. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kami undang dengan segala hormat untuk memberikan sambutan adalah Ketua Umum dari Paguyuban Wong Semarang atau Pohon Semar. Kami persilakan dengan segala hormat Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Andes Haji Hendardi Supandi, Sarjana Hukum. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya dari segala zaman. Yang saya hormati sahabat saya Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatmo, mantan Menko Polhukam. Beliau itu Jawa Tengah asli, kelahiran Magelang, cuman banyak pita-pita Bandung, Surabaya, Jakarta, Jerman, jadi banyak sehingga kita semuanya juga menyemangati. Yang saya hormati Legend Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Munir, mantan Wakasat, mantan Pangkostrat. Beliau Ketua Paguyuban Kendal yang tadi disebutkan. Yang saya hormati Bupati Pak Tejo dengan Ibu Tejo. Nah, sampai lewat Mabro sudah tua. Yang saya hormati Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Setio Wasisto, Wakil Ketua Umum Paguyuban Wong Semarang. Yang saya hormati Ibu Harmoko, Penasihat Pawon Semar, Donatur Tetap Pawon Semar.
Yang saya hormati Ketua PJT Bapak KRPH Leles Sugama. Yang saya hormati Pak Ustadz Haji Muhammad Arifin Purba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pengurus dan anggota Pawang Semar 13 DPW dan para ketua paguyuban Jawa Tengah dari 34 kabupaten dan kota. Ini juga kami undang semuanya supaya kita ini tetap guyup sesuai dengan tema masih ketinggalan tadi. Yang saya hormati Mbak Oti, pesan nasihat Pawang Semar. Jadi kita undang semuanya supaya kita semakin guyup. Hidup itu memang paling enak untuk kita ini guyup rukun sak mawasi. Guyup rukun sak mawasi. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridhonya pada sore hari ini kita dapat berkumpul, buka puasa bersama, tarawih bersama, dan sekaligus mendengarkan siraman rohani dari Pak Ustadz Arifin Purba. Semoga acara hari ini akan mempererat silaturahmi, keakraban, guyup dari kita semua. Guyup sama masuk. Jadi tidak hanya sekedar bertemu secara fisik, tapi juga bagaimana kita ini tetap guyup sama masuk. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada semua Bapak Ibu yang hadir, termasuk juga para donatur tetap Pawang Semar seperti Bu Harmoko, Ati, Mbak Dewi, Pak Andri, Sekjen Wani, Pak Bambang Superno, dan lain-lain yang mungkin tidak kami sebutkan. Sehingga acara ini terselenggara juga atas dukungan dari para penasihat Paguyuban Semarang. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih. Saya tidak akan berpanjang lebar supaya tidak mengurangi waktu Pak Ustadz untuk memberikan ceramah. Karena waktu yang ditunggu-tunggu ini kan bukan sambutan saya, tapi ceramahnya Pak Ustadz. Dengan ceramahnya Pak Ustadz itu akan membuat teduhnya hati kita. Setelah diberikan siraman, tanaman itu kalau disiram menjadi teduh, manusia kalau diberikan siraman rohani juga menjadi tenang hidup, tenang, tentram, dan bahagia. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian. Semoga guyup rukun sa'alawasi menjadi tujuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santikum Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati tuan rumah senior saya, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Hendardi Subandi, luar biasa, sama Ibu matur suwun yang memberikan waktu kepada kami, dan juga hadir senior-senior dari Jawa Tengah, termasuk Bapak Laksya Edi yang beliau adalah mantan menteri yang dulu zaman Bapak SBY. Saya malah belum begitu dekat sama beliau, mudah-mudahan nanti didekatkan oleh Pak Hendardi. Terima kasih. Juga senior kami Bapak Legend Purnawirawan Pak Munil dari Ketua Paguyuban Kendal, matur suwun, dan Ibu Harmoko yang kami hormati dari Wonogiri, Ibu ya, satu kampung dari saya, Bu. Ono corokoni pun taksih di Wonogiri, Bu ya. Ono coroko.
dan ibu-ibu semua, dan khususnya ini para ketua paguyuban Jawa Tengah se-35 kabupaten, terus termasuk para pengurus Pawon Semar. Saya terima kasih Bapak Ibu sekalian, bahwasanya paguyuban Jawa Tengah diapresiasi oleh senior kami Bapak Indarji luar biasa sebagai panutan saya, terus memotivasi saya, memompa diri kami untuk mengembangkan silaturahmi yang luar biasa dan terus-menerus dikembang luaskan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini silaturahmi itu memang perlu kita rakatkan terus-menerus. Karena apa? Karena silaturahmi menjadikan dua sisi yang penting. Satu, mendapatkan rezeki yang barokah insya Allah. Yang kedua, ya, panjang umur insya Allah juga. Oleh sebab itu, kami Paguyuban Jawa Tengah mohon doa restu semua pihak, bahwasanya tidak lama lagi tanggal 26 kami memberangkatkan 260 bis dari Taman Mini menuju ke 35 kabupaten di Jawa Tengah. Diperkirakan 13.000 warga kita termasuk dari Semarang mendapatkan 7 bis mudik gratisnya. Oleh sebab itu, Pawon Semar terima kasih sudah ikut sama-sama bersama untuk menjadikan pahlawan untuk kepentingan masyarakat yang terpinggirkan. Bapak Ibu sekalian, inilah kontribusi semua pihak yang luar biasa. Setiap tahun dari 2006 kami terus melibatkan diri untuk ikut partisipasi seperti ini. Dan ke depan mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadikan amal yang barokah untuk kita semua, menjadikan manfaat, bahwasanya paguyuban ini perekat seperti yang tadi, perekat silaturahmi yang disarankan oleh senior saya Bapak Indarji. Mudah-mudahan kita semua berbakti kepada jati diri kita yang punya ari-ari Jawa Tengah. Monggo responsif kepada Jawa Tengah, jangan hanya di omon-omon, tapi aktivitas ini, karena sementara ini Jawa Tengah masih kekurangan banyak orang yang nganggur. Mari kita partisipasi menjadikan Jawa Tengah orang nganggurnya dikurangi, karena sekarang luar biasa. Saya juga sudah koordinasi dengan Menteri Migran untuk kepentingan membawa ke luar negeri, karena di Indonesia tidak banyak dapat pekerjaan, kita ekspor ke luar negeri, karena di luar negeri itu 1,7 juta peluang 100 negara, tapi baru 32,4% itu direalisasi oleh Menteri Migran. Sebab itu mari sopo sing punya PJTKI kerja sama-sama kita untuk menuntaskan atau menyelesaikan kekuatan-kekuatan kita untuk kepentingan Jawa Tengah. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan hari ini Pak Indarji dan keluarga menjadi barokah mengundang kami semua agar kita tetap sehat dan tawakal untuk kepentingan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Lares Sudarmanto selaku Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan tentunya atas nama panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan tempat dan lain sebagainya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Langsung saja pada kesempatan hari ini kami undang untuk memberikan ceramah atau tausiah Ramadan di 23 Ramadan hari ini. Kami undang dengan segala hormat Al-Mukarram Al-Ustadz Arifin Purba. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya harus mantap juga. Terbang tinggi si burung balang, kurang kompak. Terbang tinggi si burung balang, memancing ikan di tepi telaga. Siapa tadi yang jawab salam? Saya doakan semoga masuk surga. Kayaknya udah pengen buru-buru apa tuh? Semangat banget ini. Tapi harus benar, karena banyak yang tidak benar. Contohnya begini, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam, enggak dapat tiket surga. Harus pakai alif lam samsiah, Assalamualaikum. Jawabannya pun harus
kembalikan kepada saya. Waalaikumsalam, pakai mus. Jangan waalaikumsalam, belum dapat tiket. Ayo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kehadiran Nabi kita Muhammad yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Pawon Semarang, Paguyuban Wong Semarang, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Haji Dr. Andes Hendardi Supandi SH, beserta Ibunda Dr. Hajah Ratna Manggu. Mana? Iya Bunda. Ini jamaah teladan saya di via Zoom, alumni Fakultas Kedokteran UI alumni tahun 79, aktif di jamaah Zoom. Serta Bapak Ibu sekalian, nggak saya sebutkan satu persatu karena bisa sampai jam 1, ya, jadi buka puasa kita nanti. Yang penting semuanya mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Apa sih bedanya antara infak, zakat, dan sedekah, serta bagaimana implementasinya untuk membentuk kejiwaan kita? Nah, inilah tema yang akan saya sampaikan. Jadi urutannya adalah infak, zakat, sedekah. Bukan zakat dulu, tapi infak dulu. Namun banyak orang yang salah paham tentang infak. Apa itu infak, Ustaz? Uang 1000 bekas kerikan, kelenteng, itu bukan infak. Itu namanya sedekah biasa. Jadi infak adalah nafkah. Makanya kita bekerja untuk mencari nafkah. Jadi infak itu nafkah, menghidupi. Siapa yang wajib kita nafkahi, Ustaz? 3. Pertama, diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, anak-anak yatim. Anak yatim tidak sah diberi zakat. Anak yatim wajib diberi nafkah sebagaimana kita menafkahi anak kita sendiri. Pendusta agama mereka yang mengantar anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din. Tahu sampai Muhammad siapa itu pendusta agama? Ngaku Islam bohong. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu mengantarkan anak yatim. Setiap Ramadan dia umroh, pergi haji 10 kali. Orang manggilnya Pak Haji, karena 10 kali. Tapi tetangganya ada anak yatim, nggak punya duit, nggak bisa berobat, akhirnya mati. Pendusta agama, kata Allah. Makanya wajib kita nafkahi anak yatim. Tapi kalau ibunya Ustaz, ibunya fakir miskin, ibunya mendapat zakat, anaknya mendapat nafkah. Yang ketiga yang wajib kita nafkah adalah dakwah, namanya infak dakwah. Nah, setelah 3 ini kita tunaikan, masih ada sisa harta kita, cukup nisab dan haulnya, barulah kita berzakat. Ustaz, kalau nggak cukup harta saya itu berzakat, nggak usah zakat, langsung lompat sedekah. Itulah urutannya, infak, zakat, sedekah. Termasuk sedekah yang paling bagus adalah sedekah jariah, disebut dengan wakaf. Ingat, tidak ada amal jariah. Kotak amal jariah, salah. Jariah itu pasangannya sedekah. Kalau soleh pasangannya amal. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi kalau jariah, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasati shadaqatin jariyah. Itulah dia dengan wakaf. Hukumnya sunnah. Bikin sembako 1000 kantong kali 200.000 sekantong, berarti berapa itu? Berapa itu kalau 1000 kantong kali 200? 20 juta. 20 juta. Saya tanya, Pak,
Bapak sudah zakat mal belum? Apa kata dia? Ustaz, sembako saya itu lebih dari zakat mal. Wakaf saya ke masjid lebih dari zakat mal. Saya bilang, Pak Haji, zakat mal itu hukumnya wajib. Sementara sedekah, wakaf itu hukumnya sunnah. Bergantung di mana yang sunnah. Kalau yang wajib tidak dikerjakan. Terdiam Pak Haji tersebut. Saya kasih analogi begini Pak Haji. Ada orang rajin sholat tahajud jam 2 malam tiap hari, tapi jam subuhnya jam 7 pagi. Kira-kira tahajudnya diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa? Tahajud sunnah, sementara subuh wajib. Makanya kalau belum bisa jam 2 sholat tahajud jam 4, nyambung langsung ke subuh. Nah begitu kata di zakat mal. Jadi zakat mal itu wajib ditunaikan. Lalu setelah itu dia berwakaf, bikin sembako dan sebagainya. Ini akan diterima. Tapi kalau zakat mal tidak dikerjakan, akan diterima saya. Ustaz, saya baru tahu. Nah kalau baru tahu, afallahu amma salam. Allah maafkan yang dulu. Ayo kita terapkan zakat mal. Tapi jangan salah. Banyak orang yang salah menempatkan zakat mal ini. Misalnya di masjid, zakat mal dibikin memperbaiki kamar mandi, tidak boleh. Zakat mal dibangun untuk bangun masjid, tidak sah. Zakat mal beli lampu masjid, tidak boleh. Untuk beli lampu masjid, perbaiki kamar mandi masjid itu pakai uang wakaf. Kalau zakat mal sifatnya produktif, kalau zakat fitri sifatnya konsumtif. Makanya zakat mal itu untuk modal usaha fakir miskin, untuk biaya sekolah fakir miskin, untuk biaya berobat fakir miskin dan seterusnya. Baru benar dia. Ini kadang-kadang bikin lembaga zakat, uang zakat berubah jadi uang jaket. Berani itu kalau Ustaz heran. Berani sekali dia itu. Bikin lembaga-lembaga itu nggak jelas. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka hitung yang benar zakat uang Bapak Ibu supaya tidak heran jadi amal soleh dia untuk membentuk jiwa. Bagaimana cara itu Ustaz? Undang saya datang, walaupun yang nonton, nggak apa-apa. Ini penting ini. Banyak orang menyesal di kuburan gara-gara tidak menunaikan. Nanti di akhirat jadi kesetrikaan itu haram. Emasnya ibu, gelang sebelah kanan setengah kilo, sebelah kiri seperempat, jalannya begini. Bapak-bapak tabungannya 4 digit. Berapa 4 digit itu? Miliaran. Tapi nggak dikeluarkan zakat malnya. Ayo, iya dong. Lu kok ngomong Jawa? Jangan apa ngomong Batak, ngomong Jawa apa? Saya ini Muhammad Arifin Purba. Purba itu bukan pura-pura baik, tapi dari Medan. Di Medan itu banyak Puja Kesuma, putra Jawa selain Sumatera. Saya ngomong Batak, bisa ngomong Jawa. Teman saya orang Jawa bisa ngomong Batak, tukaran kan nih. Belum ada sinetronnya itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita. Karena nanti menyesal di kuburan, menyesal di akhirat. Kenapa? Infak, zakat, sedekah ini bisa membentuk jiwa kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu sedekah, maksudnya zakat. Dengan zakat itu dapat membersihkan harta mereka dan dapat mensucikan jiwa mereka. Jadi zakat ini adalah virusnya harta. Zakat itu adalah virusnya jiwa. Kalau nggak dikeluarkan, dia akan merusak harta yang ada, dia akan merusak jiwa kita. Jiwa ini disebut dengan an-nafs dalam Al-Quran. Nafsu itu jiwa, dan jiwa ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami sakaratul maut. Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Berdoa ya. Atau kita mati berjamaah, biayanya murah, nggak usah besar-besar. Allah kasih gempa sebesar 15 pada skala Richter. Wes, bablas masih, TK gue. Sementara jiwa kita masih kotor. Ada 7 tingkat jiwa kita Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Yang paling rendah namanya nafsu amarah. Jiwa yang suka marah-marah. Pagi-pagi marah bab 1, siang-siang marah bab 2, sore-sore marah bab 3, malam-malam masih marah maning, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Hobi kali. Padahal tiap tahun puasa Ramadan, jiwanya tetap aja marah.
Kita naik mobil, depan kita ada orang naik motor main HP. Marah kamu puasa. Di depan kita ada ibu-ibu naik motor, sen kanan belok kiri, marah lagi kita. Padahal sedang puasa, itu namanya jiwa amarah. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini jiwanya sampai mati, dipastikan matinya su'ul khotimah. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Pengen bukti, silakan duluan. Lalu yang keenam namanya nafsul mulhamah. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa, buruk dan baik. Artinya apa? Jiwa yang bermuka dua, jiwa yang selalu ragu-ragu. Misalnya saya ini sebagai kabak, kepala bagian penerimaan pegawai negeri. Datang orang, Pak Purba, saya mau jadi pegawai negeri, mana berkasnya Pak? Ini Pak Purba, ini ada serikat ini DP, nanti kalau lulus nanti nambah lagi. Jiwa saya ngomong, ambil enggak ya? Kalau diambil, wah bahaya. Enggak diambil, saya gitu. Bimbang saya, itu namanya mulhamah. Kalau amarah, disingkatnya mana lagi? Kalau amarah, kalau mulhamah, kasih mikir. Akhirnya saya ambil. Nah, begitu saya ambil, naik nafsu yang kelima, namanya nafsu lawamah. Wala uqsimu bi nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Jadi begitu saya ambil, sebulan kemudian saya menyesal, ya Allah, kenapa saya ambil kemarin? Saya balikin kemana? Kalau berani ke KPK silakan. Kalau nggak berani ke KPK, ya ke masyarakat lah. Ada jalan yang rusak, ya udah bantu. Ada pulang bersama ke Semarang, ya saya nambah dari 5 bis begitu. Diam, tapi siapa sih tahu. Ini cara mengatur tuh ya, kembalikan lagi dia. Kenapa dia menyesal? Itu namanya jiwa lawamah. Naik keempat namanya jiwa mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, itu sudah lebih bagus. Tapi masih peringkat keempat. Jiwa yang tenang. Begitu saya ditawari, enggak, saya enggak begitu. Kita lihat aja. Nanti kalau memang ini memenuhi syarat, Bapak akan lulus. Jangan saya dikasih begitu. Tenang dia jiwanya. Peringkat ketiga namanya nafsu rodiyah. Irji'i ila rabbiki rodiyah. Jiwa yang sudah ridho, dikasih panas dia ridho, dikasih hujan dia ridho, begitu sakit dia ridho, ya ngeluh. Tapi kalau yang amarah dikasih panas banget loh. Apa sih hujannya? Dikasih hujan maning, terus dia. Tapi kalau yang rodiyah, jangan ngomel dia. Baru yang nomor 2 namanya radiyah, diridhai Allah. Yang nomor 1 namanya jiwa kamilah. Mari kita lihat 7 jiwa ini. Kalau jiwa kamilah, itulah jiwanya para nabi dan rasul. Kalau jiwa mardiyah rodiyah, itulah jiwanya para wali Allah. Nah, masih jauh kita, masih jauh. Saya juga masih latihan Pak di situ Pak. Nah, saya latihan di rodiyah mardiyah ini. Contohnya macam mana? Ya ini mohon maaf ya. Para ustadz kalau ceramah itu kan ada infak dakwahnya ya. Ada insya Allah ya, Bu ya ada ya. Nah, cuman masalahnya ustadznya ini. Saya Bapak Ibu hampir nggak pernah saya buka amplop. Saya kasih ke istri saya. Karena kalau saya buka, benar Pak. Kalau saya buka, alamak, sudah 2025 masih begini aja, kan rusak jiwa saya. Makanya saya nggak tahu itu istrinya Pak. Tapi jemaah saya bilang, Ustaz juga tahu dari mana? Dari istri. Dan saya tanya, bukan dari tanya Ustaz, tapi dari mana? Dari senyumnya istri Ustaz. Kalau senyum, berarti ada penambahan itu. Kalau nggak senyum, biasa itu. Makanya saya kasih kabur, nggak tahu saya. Senyum terserah. Menjaga ini. Karena banyak sekarang Ustaz Pak, maju tak gentar. Tergantung yang banyak, gua di biro sampean. Serius Pak, saya sering ngundang Ustaz terkenal. Saya ini kan sekretaris umum alumni pesantren Mustafawiyah. Saya itu pesantrennya di Medan Pak, yang kayak kandang kambing rumahnya. Bapak Harmoko pernah ke sana Bu Menteri. Saya termasuk salah satu idola Pak Harmoko. Kalau ceramah di TV kan masih ya kenal, ngomongnya tenang banget. Nah itu, datang ke pesantren saya. Bapak terus juga datang Pak. Nah itu, cukup ya. 1 menit lagi. Nah, nggak apa-apa lah, kapan-kapan kita sambung lagi nanti persoalan halal gitu ya. Insya Allah. Nah jadi kesimpulannya, kalau kita berinfak, berzakat, bersedekah, itu semua untuk membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Kalau jiwa kita bersih, matinya husnul khatimah. Nah, itu aja lah. Hari Senin bersih-bersih, hari Selasa
Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita